Aku nak ngombe. Melimpahnya pasir dan batu yang ada di perairan Kabupaten Lumajang menjadi berkah tersendiri bagi warga. Tentunya warga maupun para penambang tradisional menantikan keadilan dari pengelolaan tambang yang adil bagi semua pihak. Lumajang, salah satu kabupaten dengan kekayaan alam paling besar di Jawa Timur. Dikelilingi 3 gunung berapi, membuat Lumajang memiliki kandungan pasir besi tertinggi di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Areal tambang pasir besi membentang luas dan memanjang di pantai selatan. Hingga pertengahan tahun 2015, lebih dari 500 truk mengambil pasir di satu titik galian dalam sehari. Masifnya aktivitas tambang di pesisir tak urung sering mengakibatkan konflik antara warga dengan penambang. September 2015 silam, tewasnya Salim Kancil seakan menjadi puncak konflik yang terjadi. Aku nak ngombe. Pasca kejadian pembunuhan Salim Kancil, pemerintah kabupaten menutup tambang di pesisir pantai. Bupati menetapkan peraturan baru, tambang pasir besi hanya boleh dilakukan di 3 daerah aliran sungai, yaitu Mujur, Glidik, dan Rejali. Lagi Pak, lagi ini ya Pak ya? Saya ikut bantu ya Pak ya? Namun ternyata penutupan tambang tak serta-merta menjadi jalan keluar bagi pengelolaan tambang pasir besi di kota ini. Kabupaten Lumajang mempunyai potensi cadangan pasir besi paling luas di Indonesia. Dari sini pula, sebagian besar warga mengandalkan perekonomiannya. Bagaimana kisahnya? Selengkapnya di Indonesiaku. Dari aliran sungai Mujur ini, penambang tradisional menggantungkan hidupnya. Setiap hari, puluhan penambang mengeruk pasir dengan alat sederhana tanpa bantuan alat berat. Tambang pasir menjadi pekerjaan andalan warga. Minimnya lapangan kerja serta terbatasnya keterampilan warga menjadi faktor penyebab utama. Mereka memilih bekerja di tambang. Mistaman salah satunya. Dahulu, Mistaman adalah seorang penarik beca. Namun memasuki usia lanjut, fisiknya sudah tidak lagi sekuat dulu. Kini, ditemani sang istri, Mistaman pun mencoba mengumpulkan rupiah dari butir-butir pasir ini. Seakan sudah menjadi berkah, pasir dan batu mengalir terus terbawa aliran sungai. Kandungan lumpur yang hanya sedikit membuat pasir Lumajang terkenal dengan kualitas daya rekatnya. Sebenarnya menjadi penambang pasir tradisional seperti ini tidaklah mudah. Pasir tak bisa langsung diambil begitu saja. Seperti Mistaman dan istrinya yang harus memisahkan pasir dari material lain yang ikut larut di dalam air. Tak hanya itu, saat cuaca panas, jumlah pasir sedikit berkurang karena debit sungai tak mampu membawa butiran pasir dari atas. Berarti Bapak sehari paling banyak tuh dapat berapa Pak? Agak pasti, kadang-kadang ya 1. Kalau ada mobil tidak dimau kayak kemari gitulah. Nanti kalau ramai mobil ya bisa 2. Nengok ini kerasnya enggak, kalau keras ya mungkin 1 kali itu aja. Udah capek karena umur udah tua tuh Mbak. Itulah. Cukup tuh Pak sehari-hari? Ya udah cukup karena orang kecil ke sini Mbak. Gitu. Tidak hanya Mistaman dan istrinya,
hal yang sama pun dirasakan oleh penambang lain. Mereka harus bekerja seharian. Satu truk pasir dihargai Rp160.000. Beruntunglah penambang yang bisa mengisi penuh lebih dari 2 truk. Di sini, makin banyak truk terisi pasir, artinya makin banyak juga penghasilan yang diterima penambang. Namun tidak jarang, hanya 1 truk saja yang terpenuhi. Tidak hanya penambang yang merasakan berkah dari kekayaan cadangan pasir di Lumajang. Inilah mereka, para pengemudi truk angkut pasir. Sama seperti penambang, setiap hari mereka juga pergi ke lokasi ini untuk mencari nafkah. Di tangan para supir truk ini, pasir besi dibawa ke para pengepul. Namun, jarak tempuh untuk mengambil dan menjual pasir yang cukup jauh membatasi mereka mendapatkan uang. Normalnya, hanya 2 kali rit pasir saja yang bisa mereka dapatkan dalam 1 hari. Untuk mendapatkan uang lebih, mereka harus berhitung waktu perjalanan atau datang lebih pagi ke lokasi tambang. Belinya berapa Pak 1 truk? 1 truk 400. 400. 400 kotor. Nah, kalau bayar yang ke sini itu 160. Sisa 140. Terus Bapak bawa pulang bersih berapa Pak? Bawa pulang bersih 30. 30.000. 30.000. Sekali balik. Nah, sekali balik. Kalau 2 kali 60.000. 60.000. Cukup Pak untuk sehari-hari Pak? Ya, habis buat apa lagi? Tidak ada kerja lain kan. Sampai di pengepul, pasir masih harus diolah. Ini agar kualitas makin bagus. Kualitas yang terjaga inilah yang membuat harga pasir Lumajang melejit tinggi. Seperti aliran air, aktivitas tambang terus memberikan berkah. Para pemilik usaha warung makan ini juga contohnya. Setiap hari, para penambang singgah di warung untuk istirahat. Kopi dan makanan kecil sudah pasti menjadi teman istirahat para penambang. Tak bisa dipungkiri, tambang pasir menjadi tulang punggung warga yang hidup di sekitar 3 aliran sungai, Mujur, Glidik, dan Rejali. Kegiatan ekonomi kecil berjalan menghidupi warga-warga pinggiran. Namun sejak tahun 2014, pengelolaan tambang pasir di Lumajang telah dilimpahkan ke tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten pun tidak mempunyai hak untuk mengatur jalannya aktivitas galian C ini. Akibatnya, status para penambang pun menjadi tidak jelas. Bagi pengusaha besar tak menjadi masalah, namun bagi penambang tradisional, mereka tak mungkin mengurus izin tambang, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketakutan pun menghantui mereka yang tidak memiliki izin. Yang ditambang itu di 3 aliran sungai. Itu memang resmi boleh. Dan itu setiap hari turun bersamaan dengan hujan turun dari Semeru, ya itu pasir itu akan ada di hamparan sungai itu. Tuh tidak boleh. Jadi semua penambangan di Lumajang ini harus berizin. Izinnya sejak 2014 sudah ditarik ke provinsi. Jadi Lumajang sudah tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan izin pasir. Sejak wewenang pertambangan diserahkan ke pemerintah provinsi, kegiatan pertambangan justru makin masif. Penggunaan alat berat pun kini jamak dilakukan. Selama memiliki izin, perusahaan sepertinya bebas menggunakan eskavator. Kalau ketentuan pertambangan di sini seperti apa Pak? Kan saya pernah dengar tuh Pak, di sungai boleh tapi nggak boleh pakai alat berat. Kalau ini tidak ada, yang jelas izinnya kan ada aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Jadi istilahnya penambangan harus melalui titik koordinat dan tidak boleh kurang dari 50 meter dari tebing tepi sungai itu kan itu.
Kalau di sini ngurusnya Di, seperti apa, Pak? di Surabaya. Jadi sudah kewenangannya ditarik di provinsi. Itu sulit atau gimana, Pak? Kalau saya lihat ya sulit, yang buktinya hampir 1 tahun ini perizinan belum kelar gitu. Ya. Kemana arah pemberdayaan tambang menjadi tidak pasti. Konservasi yang dahulu diperjuangkan Salim Kancil entah kemana. Nyatanya, eksploitasi masih berlanjut bahkan makin masif dengan alat berat. Hingga kini ada lebih dari 50 perusahaan tambang yang terdaftar dan mengantongi izin usaha dari tahun 2014 hingga 2016. Sementara, pertambangan rakyat seperti menghadapi tembok regulasi. Inilah potret aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Lumajang. Lantas bagaimanakah peran pemerintah dalam mengelola pertambangan yang ada agar warga merasa sejahtera dan lingkungan tidak mengalami kerusakan karena aktivitas pertambangan yang masif? Sesungguhnya kekayaan alam seperti pasir dan batu menjadi berkah jika dikelola dengan baik. Pasir dan batu ini tidak akan pernah habis selama Gunung Semeru masih beraktivitas. Pasir dan batu selalu terbawa arus perairan jika musim hujan. Membuat warga memiliki deposit pasir dan batu yang melimpah. Namun jika tidak dikelola dengan baik, kekayaan alam ini dapat menimbulkan dampak buruk. Bencana ini telah dirasakan warga Lumajang sejak beberapa bulan terakhir. Kegiatan tambang yang masif ini ternyata berdampak pada lingkungan di daerah pesisir pantai selatan. Erosi pantai terjadi hampir di sepanjang pantai selatan Lumajang. Salah satunya adalah di pantai Selok Awar-Awar. Ya, desa ini adalah kampung halaman Salim Kancil. Daerah tambang yang dulu menjadi konflik kini menyisakan bekas yang sulit untuk diperbaiki. Bekas kerukan tambang kini menjadi kubangan. Emang dulu nih kondisi pantai ini sendiri gimana, Pak? Bagus, sangat bagus ini. Indah sekali. Indah. Perharinya itu yang lewat di Selok Awar-Awar, ya, tanah yang pasir yang dibawa keluar lebih dari 500 dump truck. Setiap harinya tuh, Pak? Iya, jadi mau lintas dari jalan saja repot loh, nah, di muka rumah saya itu. Ini hancur, dan alhamdulillah dengan adanya teman-teman ya termasuk Kancil, Salim Kancil, dengan mempunyai pemikiran mau nutup tambang, akhirnya saya juga mendukung, saya juga ikut bekerja. Saya dicangkul, dicelurit, ya, diwantemi sama batu, sama bambu. Barang bukti saja sekarang masih ada di PN di Surabaya mungkin.